ini di jungle dan akan bisa nge-burst pergerakan dari seorang Fanny. Ya. Ini tanpa Beatrix ya. Jarang banget kita melihat karena memang dilepas dan last DXP-nya kita lihat. picknya Lunox. Lunox DXP terlalu too much magical damage kalau menurut aku. Dan ternyata memilih ke arah Julian. Julian. Oh, Julian jungler berarti. Ya, Julian Julian jungler. Aku sih jungler. kalau draft kali ini mungkin bisa ke arah Aura. Aura. Momochan. Aku Aura juga. Aura. Dari buy draft ya. Karena mereka punya late game insurance yang kuat, tapi EVOS Legends punya cukup beban yang berat ya. Ya. Kenapa? Karena dari tim EVOS ya. Mereka harus sampai ke arah late game ya tadi. Tapi kalau diprediksi aku kayaknya sekitar 14 menit kalau Aura bisa main cepet itu bakalan bagus banget. Tapi audience prediction by TikTok ini hampir sama rata 53% masih dipegang oleh Aura Fam dan juga ada EVOS Fam yang Tapi Cimo, bakalan 47%. jangan lupa kalian masih tetap bisa voting langsung ke TikTok dari MPL Indonesia sekarang juga untuk voting dan kita sebentar lagi akan menuju ke lane of dot. Dan ingat, beban dari Clover ini sangat berat. Clover mampukah bertahan di early? Karena di late game dia bakal bersinar. So, tanpa berlama-lama kita lihat MPL Arena, Aura Fire versus EVO Legend. MPL Arena minta tepuk tangannya. Ini dia semangat dari kedua belah tim dan kita akan melihat apakah Aura Fire dengan komposisi draft di early yang begitu kuat menurut aku. Dari Popo-Popo bisa main objektif cepat, dari Kabuki bisa ngacak-ngacak dan invasi ke arah jungle dari EVOS. Ini benar-benar para pemain dari tim EVOS, mereka harus membuat waktu yang sangat banyak untuk seorang Clover. Nah, dan itu. bahkan respect terhadap satu ball Purify diamankan Clover. Dia nggak pakai spell, dia nggak pakai flicker, dia nggak pakai vengeance, dia mengamankan Purify for secure. Kita tahu posisinya ada high. At least ketika ada Baitem Pupa, dia masih bisa mundur. Ya, masih bisa kabur ya. Aku pengen lihat sebenarnya dari Sutsujin sendiri juga karena kemarin dia build up dari Juliannya ini itemnya defense. Item defense ya. Betul. Tapi dengan Mystery Shop harusnya lebih ke arah damage ya. Tapi untuk talent prediction by Axe di sini, wow, hanya satu suara untuk EVOS Legend dari Goni, caster Inggris kita. Oh wow, Tapi- di saat dia sedang berada di top klasemen ya. Is. Berarti ini kita by trust dan bakal Vestager. Di depan sana bakal coba digagal oleh Sas. Kabuki is coming. Sas, where are you going? Mau kemana? Dan first blood tampaknya di tangan dari seorang Kabuki. Kabuki again. First blood di tangan dengan Kabuki dengan pasti banget. Iya, Dia karena gak pakai cutthroat, gak punya level 3. punya, belum dapat bahkan, tapi Tasnya udah nggak punya flicker. Gak Itu punya flicker. informasinya. Dan bahkan Clover di bottom lane. Itu yang aku bilang cukup berat untuk Clover. Kenapa? Aku by draft ini Clover tuh benar-benar harus bertahan banget. Sedangkan untuk menjadi pertukaran di arah game lane ya. Wah, Itu bakal sulit untuk menumbangkan seorang Fluffy. diambil ternyata goldnya oleh seorang Fluffy tadi Kawawa. Ya, jadi masih dulu banget sih untuk di top lane. Apalagi dia di ganking kan. Ada Sutsujin juga tadi yang sudah ke atas, ke top lane. Jadi cuman nge-buying time sebenarnya untuk EVOS Legends sebelum mereka melakukan setupan di arah dari Turtle. Alright, dan bahkan dibalaskan kembali James yang besar didapatkan di arah top lane Pendragon. Mendapatkan satu poin tambahan untuk para pemain dari tim EVOS Legends. Dan bahkan di arah Turtle, para pemain dari tim Aura Fire yang men-set up terlebih dahulu. Tanpa adanya gold lane masing-masing. Vestager di belakang sana, mencoba mengganggu seorang Tas. Reward manipulation di Master Reward, tapi lihat kok di paman untuk lepaskan. Gatlatis hard point. Langsung membuat seorang Tas hilang di depan sana. Ini yang memang harus dilakukan sama Aura Fire dengan komposisi early damage seperti adanya Kabuki, lalu ada Facehugger juga yang bisa mainin rotasi yang bisa dibilang sama Oji sebenarnya. Ini porosnya di Facehugger. Dia mainin rotasi yang cepat, dia bantu Kabuki untuk bahkan memberikan damage tambahan dengan range yang dimiliki sama seorang Eve. Satu buah Void Crystal ini bisa ngebuat efek slow juga ke arah pemain-pemain dari EVOS Legend dan itu tinggal di follow up sama seorang Kabuki. Alright. Gimana untuk emblemnya Bang Wawa? Ya, tadi emblemnya Mystery Shop berarti buat Sutsujin dia main damage mungkin ya. Karena ada penetration juga yang dipakai bersama dengan movement speednya. Sedangkan ya Impurage kali ini untuk Facehugger. Jadi agak sedikit nge-burst down hero-hero yang punya HP tebel. Atau mungkin dia lebih pengen buat jarang pulang. Ini Godiva lebih Iya, unik untuk nih. mananya ya. Untuk mana poolnya betul. Godiva lebih unik nih.
dia mau bener-bener I'm offended berkali-kali. Dia ambil cooldown reduction di sini. Iya. Ya. Cooldown sama Dan bakal lihat cara bottom lane. Clover tidak berhasil ditumbangkan. Kasar telah digunakan, tapi ini akan menjadi platingan yang cukup Wah, pasti habis. fix. Not about high. Again and again, Popalen Kupa, PT, bongkar, turret, sejahtera. Sejahtera banget Hai kayaknya di area bawah dan destroy. Ini turret pertama yang tumbang untuk Aura Fire di menit hampir menyentuh angka menit keempat. Yes. Tapi itu nggak bisa ditahan sama EVOS Legends Tapi sama sekali. menurut aku dengan adanya Popol dan owning ini dari tim Aura Fire, menit keempat itu udah the best thing yang bisa dilakukan oleh Clover. Kenapa? Iya. Karena mungkin di menit 3 itu harusnya udah pecah, Pung. Iya. Tapi tadi masih ada team fight, masih ada mundur, Clover juga nggak terpick off, mainnya safe banget. Dan ini nampaknya di atas menit 5, mereka tuh nunggu pertukaran dari arah gerobak goldnya. Dan ini ada fun fact-nya, Cimomo. Iya, dari Setsujin ya, saat menelan kekalahan di leg pertama, ini EVOS Legend memang masih diperkuat oleh Versik dan Bajan. Tapi karena setelah pertukaran line up, ini digantikan sama Dreams dan juga Setsujin, ini jadi kuat banget dari EVOS Legend. Bahkan Setsujin pun memegang MVP regular season standing saat ini kok. Alright, dia memegang ini bakal yang fight dan keluarkan. Where are you going? Gak ada tempat untuk bersembunyi dan bahkan di top lane Fluffy mendistraction. Dua players kami belum lihat telah dikeluarkan. Kabuki menunggu dan bahkan damage cukup burst dari seorang Setsujin. Dia pinter banget, dia tahu. Ini dari seorang Uranus yang gak bakal kemana-mana. Dia gak pakai enhance chain, dia pakai enhance side. Dia pakai enhance chain plus chainnya. Jadi immortalize, Iya. dia dengan damage yang burst. Yes, dan itu masuk semua memang dari damage-nya sendiri. Dan EVOS Legends tadi mereka berhasil untuk melakukan setupan di turtle, tapi mereka gak dapet tim untuk turtle. Ya, dan sekarang Aura, mereka langsung mendapatkan objektif lagi dan lagi, Popol Kupa. Cuma dengan posisi seperti ini sebenarnya, Clover ini bebas. Clover bebas. Dan bahkan baru terjadi pertukaran yang setelah aku bilang di atas menit 5. Kenapa? Karena dia masih membutuhkan satu buah gerobak gold. Tapi lihat di arah bottom lane. Kabuki mencoba mengejar Clover. Bermain dengan sabar dan bahkan lihat satu buah kasar terkeluarkan Kabuki. No energy. Mundur ke arah belakang Dreams. Masih membutuhkan momentum. Dreams melakukan sebisa mungkin, semaksimal mungkin yang bisa dia lakukan. Tapi lihat again and again. Hai PT bongkar turret sejahtera di top lane Momo-chan. Iya. Mundur ke arah belakang apa? Ini mau Merelakan ya. ini pasti direlain, tapi ternyata Kabuki juga terpick off di area orange buff-nya. Setsujin dan juga Dreams, ya di mana mereka mau tidak mau harus ngestopin invasi balik ke arah jungle yang dimiliki oleh seorang Kabuki. Tapi permasalahannya kali ini turret 2 sudah dikantongi sama Aura Fire. Dan Dreams pun sampai sekarang belum dapetin satu momen untuk dengan Iron Hook itu Wah, connect. diambil lagi tengahnya. Tapi lihat Waduh. Godivanya masih mau menutup pergerakan depan di sisi sebaliknya. Pesager, mereka masih bisa selamat dibalik dan hilang. Setsujin, fight them Kupa, gigit mereka Kupa, melumpuhkan Setsujin di garis depan. Para pemain dari tim EVOS Legends, mereka berhasil terkena dan Kabuki, tapi Setsujin juga Pendragon? terpick off. Pendragon, where are you going? Mencoba untuk menyelamatkan dirinya, tapi ternyata tidak ada energi Pendragon. Can you do it? Satu buah pasir, tapi where are you going? No, tunggu. Gak ada tempat untuk pulang untuk Pendragon. Itu benar-benar ditutup habis-habisan, tapi kali ini di area bawah Fluffy yang akan menjadi korban sepertinya dari dua pemain tadi hendak connect ke arah seorang Fluffy, tapi kok gak punya damage yang cukup dari Blazing Duetnya dan bahkan Fluffy masih bisa bertahan kali ini. Momo-chan di atas tas di depan ada tas sana, dan bahkan kalau tidak ada enhance chain, enhance side, dia nggak punya damage cukup. Ya, itu bakal Belum. ngerjen. Belum sih. Ya, bakal ngerjen terus-terusan untuk Fluffy. Lagi kena Blazing Duet yang memang belum punya damage yang sangat mumpuni banget. Godiva kali ini, dia sudah punya juga untuk Radiant Armor. Ini, secara sisi objektif, secara statistiknya, Aura Fire kembali bermain dengan sangat-sangat agresif. 5 menit yang awal, Tas gak dikasih peluang. Dan bahkan perfect turtle. Ya, peluang buat keluar sebenarnya adalah kalau dari EVOS Legends mereka berani untuk mengkontes buff purple, entah itu orange punya Aura Fire. Ini nampaknya ditambah Godiva ada buff tambahan ya. Ada orange buff di sana ya. Luar biasa. Dikasih ya orange buff. Iya, buff in game dan real life. Tapi kita lihat di sisi sebaliknya, Opung, dari item-item tim Iya. dari EVOS Legends, mereka harus benar-benar bawa game ini ke arah late sekali. Full damage ya buat Setsujin. Ada Feather of Heaven dan juga Genius One yang sudah dibuy oleh dia. Dari Valentina sendiri masih belum punya damage, sekarang masih mencari, sedang berjuang juga. Dominance Ice untuk Dreams. Sedangkan Yves, kita tahu di sini Yves dengan satu buah Ice Queen One, dia sudah sangat-sangat impactful banget. Yes, dan bahkan kalau misalnya kita lihat dari segi goldnya, bahkan dari seorang Kabuki ini, walaupun dengan jungle-nya dia tidak terlalu terpaut jauh, dia dengan gold point kill aja yang dia untungkan sekarang. Karena memang dari seorang Kabuki ini objektifnya adalah point kill. Iya.
poin kill yang harus didapatkan kalau dia bisa nge-poke cilik satu persatu ya. Itu bakal manis banget untuk orang Fire karena Hai ini bakal coba ditempel terus sama Facehugger. Dan kali ini di area atas platingannya bakal coba untuk dikontrol sama EVOS Legends. Tapi masalahnya Hai berfokus terhadap objektif dan inhibitornya bakal pecah di menit yang ke-8. Dan bahkan kali ini Godiva hanya menahan di area depan. Ngezoning player-player EVOS Legends untung gak bisa ngedekat ke arah seorang Hai. Itu sekali banget Kupa itu pasti tumbang sih, kan di sebelahnya masih ada Godiva, belum lagi backup-nya ada Facehugger. Betul banget, tapi lihat di depan sana. Kupa, tapi lihat di arah belakang. Clockers not survive. Membalikan kanan atas suara Kabuki dan bahkan Kabuki yang harus mundur. Dia tahu, padahal Kabuki mencoba untuk menculik dari belakang dengan posisi Clover yang terbuka dengan sangat bebas, tapi ternyata tidak cukup damage-nya. Iya. Dan bahkan Clover dia survive. Dan kalau menurut aku berarti itemnya di sini ada item defensif tambahan lagi nanti. Ada item defensif tambahan karena nggak mungkin dengan perbandingan level 2 dia bisa bertahan seperti itu nggak mungkin banget. Dan bahkan lihat dari bottom lane, Lord dipegang dengan pasti oleh tim dari Aura Fire EVOS Legends. Apakah akan melakukan kontes? Seharusnya nggak bakal dikontes Ini sama susah sekali. sih. Ini sulit banget sih. Mungkin satu-satunya jalan sekarang untuk EVOS Legends adalah berusaha untuk memiro dulu. Wave managementnya harus dirapiin untuk EVOS Iya. Legends. Ada yang sadar gak? Kabuki gameplaynya beda loh Fanny-nya. Dia pakai Fanny. Dia lebih tenang sih sekarang. Dia Maksudnya dia nggak nggak- freestyle, Iya, dia nggak nggak agresif. cepat, nggak agresif. Gak Tapi yang dia- fast hand ya. Iya, tapi maksudnya gini, yang securein energi. Lebih ke arah secure energi. Dia penggunaan energinya benar-benar wise sekarang. Iya, dia nggak mau terlalu buang-buang banyak kabel. Yes. Sebenarnya dia lebih bisa dibilang kayak sekali dapat objektif ya udah dia bakal balik untuk ngambil jungle lainnya. Dan bahkan sekarang Lord sudah mulai berjalan ke area bawah yang gimana inhibitor dari EVOS Legends ini udah ompong di area bawah. Oh, tapi ini cukup berbahaya. Bukan masalah Lord M9, tapi mereka punya populer Kupa. At least mereka Nah, akan itu. coba untuk mendapatkan satu buah turret, entah mid atau di top. Tapi lihat, fokus di arah midnya. Gak peduli apapun yang terjadi. Minion mulai masuk ke arah belakang. Dan bahkan Lord yang masuk lane. I find it belakang. Sosojin. Berhasil mencoba dengan NC. Sosojin down. Dan bahkan blessing dua Clover kali ini. Gak berhasil menimbulkan poin tambahan. Pendragon. Gak berhasil mendapatkan poin dari Godiva. Pendragon gak bisa survive. Oh my god, ini bisa bencana. Mereka punya populer Kupa. Tukang sampai ke Morgoth. Oh my god. Dan bahkan EVOS Legends mereka harus kehilangan inhibitor mereka. Clover masuk dengan satu buah Blazing Duet. Tapi masalahnya dia nggak bisa dapetin tadi ke arah Godiva yang udah low juga. Ya, Itu dan dia belum cukup damage-nya. Damage-nya belum cukup, stuck-nya juga. Betul. Dan Facehugger punya lagi-lagi ya. Ini yang bisa ngezoning, ngeusir player-player dari EVOS Legends. yes, dan untungnya memang tadi high. Dia udah tumbang duluan, jadi memang nggak ada damage Betul. untuk bisa langsung nabrak miss dari EVOS Legends. Dan ya, ini sedikit momen pastinya di mana Blazing 2-nya memang bisa tembus ke belakang sana. Tapi lihat yang ngebaying time Fluffy di ujung. Jadi 3 pemain ini ke distract sama Fluffy seorang diri. Betul. Dan Pendragon gak dapat poin ke atas Godiva. Dia gak semua ke arah belakang. Oh, Sojin no. ter-take down kembali kali ini. Di posisi yang bisa kita bilang dua lane managementnya tidak terdorong dengan cukup baik untuk tim EVOS Legends. Dan yang bisa diharapkan EVOS Legends adalah mereka bisa melakukan defensif sampai lot yang selanjutnya. Iya, mereka harus Dua sabar ya. selanjutnya bakal ada tim fight mungkin. Oh, tapi lihat mau tidak mau diusir kali ini oleh pemain-pemain dari Aura Fire. Inhibitor akan pecah di area atas. Sudah menyisakan base rate aja dari EVOS Legends. Sementara lihat by the Kupa yang benar-benar ngeselin banget dari seorang Hai. Dia nggak perlu yang terlalu overcommit untuk buka team fight. Ya. Dia hanya perlu ngepok aja. Itu yang aku bilang, dia bisa nge-stop 2 hero dash dari EVOS Legends. Iya, itu. Iya, dengan Populer Bite Them Kupa. Kupa. Yes. Bite Them Kupa yang memang sangat sakit banget. Twin Talker, ada BOD, Wind of Nature juga. Untuk berjaga-jaga, dan ini item next-nya bisa ke Melvic Roar sebentar lagi. Nice, betul Dan banget. bakal jauh lebih sakit lagi untuk gigitan dari Kupa Waduh. milik si Hai. Ya, Wind of Nature, Warrior Boots, dan bahkan Steel Plate yang tidak dijual oleh seorang Clover Hafiz. Godiva coba untuk menghindarkan pergerakan dari tim EVOS Legends, dan ini akan menjadi Lord yang cukup berbahaya. Bisa menjadi salah satu Lord yang do or die. Lord di posisi menit 12, dia udah bisa di-enhance. Yes. 1. Dan mereka tidak punya base turret. Purple-nya ditinggalin yang kecilnya ya biar nggak langsung spawn juga. Tapi kali ini Godiva bakal ngezoning pemain-pemain dari EVOS Legends yang udah ngebuka konsel terlebih dahulu. Dan bahkan Hai berhasil untuk mendapatkan Lord yang tanpa bisa dikontes oleh EVOS Legends. Momo-chan, itu harus segera dimatikan dari Purple yang kecil. Kenapa? Karena kalau tetap di zoning out oleh Aura Nah, Fire, itu. di dalam line of zone cuma ada satu buah turtle. Iya. Cuma punya Aura Cuma Fire. punya aura doang. Gak Yes. akan muncul tuh yang punya EVOS Legends. Makanya Pendragon langsung clear kan. Dan kalau misalnya aku pribadi yang nggak dimakan turtle-nya, itu turtle kita. Oke. Sorry, apa Buff-nya. turtle kita Hah? yang kecilnya nggak usah dimakan, yang musuh kita makan. Jadi yang spawn musuh doang. Iya.
Itu Nyebelin nggak? Jadi punya satu doang farm Iya, farmnya iya, iya. selain half down. Betul. Dan itu udah langsung langsung di clear sama EVOS Legend karena Yes. mereka tahu. Karena si Kabuk gimana positioning dari facehugger yang nggak bisa di cancel sama sekali. Zone nggak nahan dari area sebelah kanan. Jadi kiri kanannya bener-bener dijagain abis-abisan biar facehuggernya tuh nggak dikontes. Gua malah ngelihat ini bener-bener satu hal yang harus gue perhatikan adalah di mana bukan Kabuki lagi loh yang menjadi poros tombak tertajam. Sadar gak? Iya. Iya. Untuk nge-buy Dia time cuma- sampai ke arah mid game. Dia cuma kayak steal cable terus lihat kalau ada satu orang yang bisa di pick off dia bakal pick off. Ya, jadi kalau Kabukinya tuh udah nggak lihat, udah nggak dijaga pertama. Udah nggak dijaga, oke. Parpolnya Ya, bebas. juga cuma Godiva doang. Biasanya kan mereka cuma